Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara Arteria bilang begitu kepada kepala BIN Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden, dia bertanggungjawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria, yang sampai sekarang bebas di pengadilan, kita tangkap lagi karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa terhormat yang kami cintai, yang kami hargai, pada hari ini kita akan diskusi soal banjir dukungan untuk Mahfud MD, Menko Polhukam, yang sudah mengangkat isu besar tentang dana-dana yang mencurigakan 349 triliun rupiah. Dan ini sampai ke DPR, dan DPR sudah juga memanggil Sri Mulyani, tetapi data-data antara Sri Mulyani dengan Mahfud MD berbeda. Tetapi apapun itu, kita harus angkat tangan dan juga betul-betul salut dengan Mahfud MD yang sudah melakukan langkah-langkah awal yang luar biasa ini. Nah, pada kali ini ketum kita Bapak Ahmad Yani akan berbicara soal itu, bagaimana soal dukungan besar yang mengalir deras kepada Mahfud MD ini, ya, terkait dengan kasus yang mencurigakan 349 triliun rupiah. Silakan Pak Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV yang ada di seluruh Indonesia maupun kawan-kawan diaspora yang ada di belahan dunia yang mana, memang cukup heboh, menjadi perhatian kita, dan saya memang sudah menduga Pak Eri. Ya. Ini nanti di DPR ini akan ada anti klimaks. Tidak akan ada tindak lanjut yang cukup serius. Anti klimaks, bukan klimaks. Ya, anti klimaks, turun lagi dia. Itu sangat disayangkan. Padahal ini sebenarnya bisa dioptimalkan dan bisa dimaksimalkan oleh kawan-kawan DPR, menggunakan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi kita. Saya setuju dengan Fahri Hamzah kan sudah juga mendorong kawan-kawan DPR untuk menggunakan hak angket. Bayangkan dulu hanya persoalan 6,7 triliun, 6,7 triliun itu genggap gempita, ya, DPR mendapat dukungan, mendapat apresiasi, ya kan, luar biasa, dan tokoh-tokohnya menjadi populer kan, seperti itu. Kita kan berdampak bukan untuk mencari kepopuleran, itu hanya dampak saja. Senturi itu. Ya, kasus Senturi itu 6,7 triliun. Sedangkan kasus yang dibongkar oleh Pak Mahfud ini kan 340 triliun lebih, seperti itu. Itu pun data yang ada data. Tapi kalau berdasarkan hitungan-hitungan saya dan hitungan-hitungan Pak Said Didu, kalau dalam kurun waktu yang dikemukakan itu melebihi, bahkan akan mungkin sampai 1000 triliun lebih, seperti itu. 2009 mulai. Ya, kalau itu asumsinya 2009. Nah, saya berharap kemarin itu kawan-kawan DPR itu bisa betul membongkar itu semua, bukan hanya mengadili, ya, mengadili Pak Mahfud yang menyangkut masalah prosedural. Bocoran itu, ya. Ya, masalah kebocoran. Itu kan Pak Mahfud kan tidak menyebutkan nama-nama. Dia kan hanya menyebutkan umum. Seperti itu. Pak Mahfud itu kan menyebut umum bahwa ini ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan, di pajak dan bea cukai. Ya kan, di pajak dan bea cukai yang nilainya 340-an triliun. Kan dia tidak menyebut ABC atau nama-nama seperti itu. Yang tidak boleh itu membongkar nama-nama, karena itu harus nanti ditindaklanjuti di tingkat penyidikan, di aparat penegak hukum. Nah, tapi akhirnya kita lihat DPR kayaknya berhenti sementara waktu. Nah, karena berhenti sementara waktu itu, maka reaksi masyarakat sipil, dan masyarakat sipil ini kan adalah kaum terdidik. Kalau kita lihat, ya, dukungannya sekarang ini petisi itu, ya, petisi mendukung Pak Mahfud itu untuk menuntaskan kan. Jadi ada petisi mendukung Prof Mahfud MD menuntaskan TPPU 349 triliun itu di Kementerian Keuangan. Ini ada yang data yang saya tahu Pak Heri ada, ya. Data yang saya itu data 2 hari yang lalu, saya belum dapat, belum update data terbaru, yang terbaru.
itu sudah 75 guru besar. Betul. Ya, 75 Sama, guru betul. besar. Ya. Ya kan nanti mungkin Pak Guru Besar kita kan ada associate profesor di Pak Tibi Masa, mungkin nanti akan menggalang juga. Termasuk ya, termasuk pendukung kan. Ya, saya sebenarnya kalau di akademik associate profesor juga. Karena pangkat saya kan udah lektor kepala juga seperti itu. Iya. Tapi apa yang saya maksudkan seperti ini ternyata publik, ya kan, akademisi itu merindukan untuk bongkar-bongkar ini semua. Nah, seharusnya menurut saya DPR segera merespon juga. Ini kalau DPR stop, berarti DPR dalam tanda kutip ini, kawan-kawan DPR jangan salahkan. Ya kan? Saya ingin menyatakan kalau DPR stop, jangan salahkan, nanti dukungan terhadap Pak Mahfud ini akan Besar. banjir bah. Iya. Ini baru 75, kalau ini terus nanti akan menggalang lagi, mungkin akan ribuan. Dan ini dampaknya akan luar biasa seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya, silakanlah kawan-kawan DPR, gunakanlah hak konstitusionalnya. Oke, kalau belum mau angket, pansus dulu deh. Supaya bisa mengklarifikasi data-data seperti itu. Ya walaupun DPR, apapun DPR mau ngomong ya, memang dia punya hak imunitas. Iya. Tapi jangan berlindung di hak imunitas, melindungi kejahatan. Jangan berlindung seperti itu loh. Itu, Saya Rizan, saya tidak menuduh ya. Jangan sampai kesan masyarakat, ya kan? Jangan sampai kesan masyarakat untuk melindungi, ya kan? Melindungi kejahatan dengan berdalilkan dengan normatif prosedural. Oke. Apalagi di DPR kita lihat kan, ada orang yang selama ini zaman saya itu paling suka ngeritik saya tuh. Saya nggak mau sebut nama deh, ya kan? Saya nggak mau ini seolah-olah dianggap ini. Tapi kok diam sekarang, dia diam 1000 bahasa tuh orang tuh. Kenapa itu dia? Ya. Jadi gini Pak Ketum juga, tadi kan seolah-olah anti klimaks DPR ini, dan kita berharap sekali DPR istilahnya nggak terlibat, nggak tersangkut paut lah dengan dana-dana mencurigakan ini gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Jadi kita sekarang Pak Eri, mari kita dukung, Ya. ya kan? Dukung DPR. Jadi kita harus objektif. Mari kita dukung DPR untuk menggunakan hak angketnya, untuk menyelidiki setuntas-tuntasnya, dan kita juga dukung gerakan petisi mendukung Pak Mahfud untuk menuntaskan. Ini sama kan? Oke. Jadi Pak Mahfud tidak sendiri. Pak Mahfud sekarang sudah didukung oleh profesor dan lain sebagainya. Nah, kita memberikan dukungan juga kepada Pak Mahfud untuk terus jangan berhenti. Karena jangan lupa loh, Pak Mahfud adalah orang yang penting juga dalam rangka untuk membongkar kasusnya Sambu. Kita ingat itu Pak Mahfud juga. Betul. Ya kan? Betul, Di kasus Kanjuruhan kan Pak Mahfud teriak juga, ya kan? Walaupun akhirnya kita lihat kasus Kanjuruhan kan, masa yang salah angin. Angin jadi terdakwa kan. Angin kan nggak masuk akal. Kalau bahasa Sunda ayah awawi apa? AWW. Ayah wae. Gitu bahasa Sunda. Gitu Pak Eri. Jadi gitu Pak Eri menurut saya. Jadi kalau misalnya tadi para akademisi gitu ya. Jadi dukungan banjir ini dari berbagai kelompok masyarakat. Kalau sekarang akademisi, bisa aja nanti misalnya dari kalangan wartawan, dari kalangan olahragawan, aktivis mahasiswa, atau mungkin juga dari pedagang, atau mungkin dunia usaha lainnya gitu. Itu dari berbagai itu kita berharap ada dukungan kepada. Jadi kita membuat namanya gerakan dukungan terhadap membongkar habis kejahatan di sektor keuangan. DPR membongkar, kita dukung DPR. Iya. Pak Mahfud yang jelas-jelas kita dukung, kita banjiri dukungan itu. Saya kira Pak Mahfud dan DPR bisa kerjasama ini. Ya kan, tidak selalu berbenturan. Betul. Dia bisa kerjasama untuk kalau itu terjadi, rakyatlah yang menikmati seperti itu. Kan kebetulan juga DPR mau mengundang berdua nih, Pak Mahfud diundang, Sri Mulyani diundang. Kan Sri Mulyani kan belum Iya. datang. Nah. Sri Mulyani kan datang baru di Komisi 11. Iya, ke Komisi Tapi 3-nya. Komisi 3 belum. Akan diundang. Karena ini ada menyangkut 2 komisi, Iya. maka pansus sudah tepat. Sudah tepat memang. Jadi tindakan yang awal buat pansus dulu, dari pansus buatlah hak angket. Angket. Seperti itu. Iya. Saya kira itu Pak Eri. Iya. Jadi kita mau lakukan apa Pak Eri ya? Memberikan dukungan betul. Kalau kita berharap bahwa petisi ini tidak hanya berhenti di sini, kita menghimbau para guru besar, para doktor, para intelektual, para yang Komunitas lainnya, yang lain ya. komunitas-komunitas, mari kita banjiri dukungan terhadap Pak Mahfud, dan mari kita gedor pintu Senayan untuk membentuk tim angket atau pansus kasus Senturi. Itu yang pertama. Iya.
Yang kedua, saya kira kita memberikan dukungan juga kepada Pak Mahfud yang untuk segera DPR, karena DPR lah yang punya kekuasaan membentuk undang-undang tentang undang-undang apa itu namanya penyitaan aset. Oh iya, perampasan aset. Perampasan aset. Iya. Kan kita sudah ada juga perjanjian MLA, itu juga harus ditindaklanjuti. Ini semuanya kepentingannya ada kepentingan untuk rakyat. Perampasan aset atau pembuktian terbalik Oh, itu iya. bisa juga itu kan. Jadi memang tidak perlu sekarang ini harus dirubah mindset kita itu, kalau menurut saya. Dan ini pandangan dunia. Menurut saya jangan lagi hanya sekedar untuk rame-rame memasukkan orang ke penjara. Penjara iya, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana aset recovery, perampasan aset, penyitaan aset, terus apalagi pembuktian terbalik dan lain sebagainya seperti itu. Betul. Terlepas dari apapun ya, langkah Pak Mahfud ini kita harus dukung satu. Yeah. Tapi apakah ini seolah-olah jadi seperti cari panggung nih karena mau pilpres mendekat ya? Ya, ini kita oke lah. Ini kan dampaknya kan Pak Mahfud dong. Iya. Tapi kan Pak Mahfud saya yakin tidak punya interest dan tidak punya pretensi bahwa untuk dia cari panggung. Iya. Tapi dampak itu kan Pak Pasti. Mahfud dong, itu pasti. Nah kalau kawan-kawan DPR mau berdampak juga, ada efeknya, ya buat dong. Seperti Pak Pak Mahfud. Mahfud ya, jangan bilang Pak Mahfud cari panggung, buat juga panggung untuk mereka seperti itu. Benar, Kan benar. adil seperti itu. Supaya rakyat ditontonkan seperti itu. Bukan perdebatan picisan. Kalau kata Bang Ridwan, jangan kita almarhum, jangan berdebatnya nggak berkualitas seperti itu. Ya kan? Ya kan ini jadi ini tunjukkanlah argumentasi, data dan lain sebagainya. Saya apresiasi terhadap kawan-kawan yang mempertahankan bagaimana menjaga marwah, harkat dan martabat DPR dengan cukup bagus argumentasinya. Saya hargai itu. Itulah DPR sebenarnya. Harus seperti itu. Ya seperti itu. Ya kan adalah kayak Artea Dahlan argumentasinya bagus, Beni bagus saya bilang. Ya kan Wah. Cuman itu kan argumentasi Nah, argumentasi bagus Artea Dahlan, Beni dan lain-lain, Habib Rahman, Asrul Sani, Saripudin Suding, itu kan bagus lah argumen. Menurut saya tidak cukup dengan argumentasi bagus itu, tapi diinisiasi kembali menjadi hak inisiator. Halo kawan-kawan Komisi 3, ya kan? Kawan-kawan Komisi 3, Komisi 11, bagaimana kemana? Kayak ada transfer. Kan luar biasa ini. Kita menganggap bahwa ini hebat luar biasa. Kan ada dari Komisi 11 masuk menjadi rapat kerja dengan Komisi 3. Si Misbakun kan Komisi 11. Dia kena bagus. Kalau menurut saya bagus. Karena data-data di Komisi 11 itu dibawa bisa di Komisi 3. Nah, tapi kalau itu artinya oke, dua kawan-kawan yang baik di Komisi 11 maupun di Komisi 11, ayo sekarang buat inisiator menjadi usul hak angket. Atau paling tidak pansus dulu deh. Pansus dulu. Pansus gabungan. Iya. Jadi bukan pansus satu komisi, pansus gabungan. Nih, berbagai komisi ya. Ya. Oke, jadi apa namanya menariknya ini kalau misalnya itu terus bergelinding apa semua gitu, kita tidak berandai-andai gitu, tapi panggungnya Pak Mahfud ini muncul gitu. Kira-kira yang tentu Pak Mahfud nggak langsung jadi presiden misalnya, mungkin wapres atau apa gitu. Saya kira gini Pak Eri, kita nggak usah bicara implikasi politik itu dulu. Sekarang kita memberikan dukungan aja dulu. Iya. Jadi memberikan dukungan terhadap petisi terhadap Pak Mahfud, dan kita juga harus adil dan objektif. Kita harus memberikan dukungan juga kepada DPR. Untuk membentuk pansus. Jadi dua-duanya kita ini kan dulu ini. Ya. Kalau misalnya Sri Mulyani juga mau buat misalnya kayak gitu ya, kita dukung juga gitu ya. Kita bisa jadi. Sri Mulyani kan ada bagian dari pemerintah. Iya, enggak artinya dia mau betul-betul menelanjangi kementerian dia sendiri kan memang ini bukan masalah, itu konsekuensi logis dari hasil temuan pansus saja. Ya. Biarin aja, kita serahkan saja pansus DPR atau angket DPR untuk membongkar ini semua. Jadi menurut saya kita sekarang memberikan dukungan penuh kepada Pak Mahfud. Ayo kita beri dukungan, petisi ini baru kalau bisa kita buat menggelar. Saya mau memberikan dukungan nanti petisi 1 juta orang. Nah, itu kayak kita gitu, memberikan dukungan terhadap menggalang 1 juta dukungan petisi terhadap Pak Mahfud. Termasuk Partai Masyumi bisa juga. Oh iya, partai ya kita akan dukung. Nanti kalau seolah-olah kan kalau kita partai takut, kalau partai otomatis kita akan memberikan dukungan. Ya kan, saya sebagai ketua umum kan sudah nyata pernyataan saya seperti itu. Tapi kita akan menggalang lain untuk memberikan dukungan petisi sampai 1 juta orang mendukung Pak Mahfud. Sip. Mendukung jangan sampai salah ini, mendukung dalam rangka membongkar kasus ini. Jangan sampai ini nggak ada urusannya Pilpres gitu. Oke. Terima kasih Pak Ketua Umum. Akhirnya kita sudahi diskusi kita, dialog kita sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.